Ya pemirsa, ibarat istilah bahwa dalam pilkada pasti partai politik akan bertaruh mati-matian, menghitung secara rigid bagaimana peluang calon-calon mereka untuk memenangi kontestasi pilkada. Anda harus ingat bahwa posisi menjadi wakil daerah di daerah tersebut pemirsa, istilahnya memilih raja-raja kecil, kekuasaan ini pasti diinginkan oleh partai politik. Khusus kita bahas untuk Jakarta, tapi bukan soal Anies, tapi soal Ridwan Kamil. Kira-kira ketika namanya digadang-gadangkan akan menjadi penantang Anies, peluangnya cukup besar atau tidak? Lantas bagaimana dengan Jawa Barat? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum Mas Pangi. Waalaikumsalam Mbak Caca. Mewakili Partai Golkar Bang Nurdin Halid di sini. Bang Nurdin Halid, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menyapa mewakili Partai Gerindra di sini Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Nurdin Halid terlebih dahulu. Ini kan sudah disebut-sebut, ibaratnya mungkin kuping Kang Emil ini panas juga ya, disebut-sebut untuk digadang-gadang maju untuk Pilkada Jakarta. Tapi kansnya cukup besar di Jawa Barat. Nah, ini bagaimana Partai Golkar? Dilepas untuk Jakarta atau dipertahankan untuk Jawa Barat? Caca, Pilkada Jakarta hari ini akan datang itu berbeda dengan Pilkada 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena status Jakarta sebagai ibu kota telah berubah. Jadi Jakarta ke depan tidak hanya bagi kota metropolitan, tapi juga akan diciptakan menjadi kota jasa, kota niaga, dan sebagainya. Tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang punya inovasi, punya kreativitas, dan punya inisiatif yang tinggi. Ridwan Kamil memang salah satu figur sekarang yang digadang-gadang untuk itu. Nah, oleh karena itu maka Partai Golkar memberikan 2 surat tugas kepada Ridwan Kamil, yaitu untuk calon gubernur Jakarta dan calon gubernur Jawa Barat. Ya. Kalau kita memang melihat kondisi dan peta politik serta hasil survei saat ini, memang Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat itu sangat tinggi. Itu pertanda bahwa Jawa Barat masih menghendaki Ridwan Kamil dan tidak ingin melepas Ridwan Kamil. Di satu sisi Jakarta juga membutuhkan sosok seperti Ridwan Kamil. Nah, oleh karena itu kapan penentuannya? Tunggu tanggal mainnya. Golkar punya mekanisme, yaitu kita pertama dari tahun lalu kita sudah melakukan rekrutmen dengan memberikan surat tugas kepada seluruh daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, kita mulai mekanisme pertama survei. Sebab ada 3 faktor utama kita dalam menentukan menetapkan daripada calon gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah popularitas, elektabilitas daripada calon bersangkutan. Jadi tentu berdasar kepada kehendak rakyat. Yang kedua jaringan, seberapa jauh mereka memiliki jaringan pemenangan ya kepada daerah tersebut. Yang ketiga tak terlupakan logistik. Nah, 3 faktor inilah yang pasti menjadi pertimbangan daripada Dewan Pimpinan Partai Golkar menetapkan. Nah, untuk Pak Ridwan Kamil memang saat ini jauh lebih unggul di Jawa Barat dibanding Jakarta. Tapi bukan berarti bahwa Jakarta tidak punya peluang. Ya, Mas Habib, straight to the point sajalah. Kalau menurut hemat dari Mas Habib, melihat Kang Emil punya 2 surat tugas dari Partai Golkar, Jabar dan juga Jakarta. Baiknya ini Kang Emil di mana ini? Karena sepertinya tampaknya Partai Gerindra menginginkan udahlah di Jakarta aja, nanti dengan Partai Gerindra. Seperti apa, Mas Habib? Ya tentu kita masih mengikuti dinamika politik. Apakah Pak Ridwan Kamil pada saat ini nanti diputuskan maju di Jawa Barat ataukah di Jakarta. Kami sendiri mengatakan bahwa di Gerindra ada aspirasi yang cukup kuat dari konstituen kami soal Pak Ridwan Kamil ini untuk maju di Jakarta. Itu berkali-kali disampaikan oleh kami ya. Oleh saya maupun oleh Pak Ketua Harian Pak Sudmi Dasko. Tapi yang perlu dicatat ya soal pencalonan ini kan ada banyak variabel. Yang pertama tentu orangnya sendiri dan partai tempatnya berasal sendiri. Yang pasti yang paling awal dan paling berat menentukan orangnya sendiri kan tidak bisa dipaksa. Mau maju Jakarta atau mau maju Jawa Barat tentu sesuai dengan kondisi yang menurutnya paling nyaman. Kedua partainya juga. Ya. Karena itu sekarang ini komunikasi terus didorong. Karena kan kita mau Jakarta, mau Jawa Barat, targetnya adalah menang.
Ya. Menang ini dalam konteks bukan hanya Partai Gerindra, tapi memang kita mendorong koalisi kemarin yang sudah sukses, Pilpres, ya, sebisa mungkin bisa memenangi sebagai pemimpin daerah, karena kan kita tahu betapa pentingnya ya keselarasan antara pimpinan di daerah dengan di pusat di program-program Prabowo Gibran, ya. Untuk daerah yang cukup strategis terutama Jakarta tentu juga akan memerlukan kepemimpinan yang satu frekuensi dengan Prabowo Gibran di posisi gubernur. Jadi kurang lebih begitu ya. Pak Ridwan Kamil kan cukup bagus di Jakarta. Oke. Di mata teman-teman survei ya, pengamat yang juga banyak faktor-faktor plus yang bisa menjadi nilai tambah atau menjadi senjata Pak Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta. Oke, Mas Pangi, ini kan ada dua perspektif yang berbeda ya. Dari Partai Golkar membuka dua peluang. Di Jabar bagus sekali elektabilitas, tapi di Jakarta juga punya peluang. Sementara dari Partai Gerindra, dari konstituen Partai Gerindra menginginkan Kang Emil untuk ke Jakarta dan siap juga berkoalisi. Nah ini seperti apa? Ya sebenarnya pertama mazhabnya itu grassroots dulu didengar. Ya. Mana arus grassrootsnya seperti apa, itu tentu racikan elektabilitas, tingkat keterpilihan dan kedisukaan tadi. Yang kedua tentu saja berbedanya putusan DPP dengan grassroots itu juga berbahaya. Makanya DPP biasanya sense of politiknya itu membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat, segmen pasarnya. Di samping memang yang kedua, poin DPP itu kan ada kemungkinan juga nanti akan terjadi koalisi strategis. Ya. Misalnya kayak Gerindra, Golkar, dan Nasdem misalnya, atau dengan PKB. Nah, koalisi strategis ini nanti juga akan diputuskan oleh koalisi langitan. Nah, koalisi langitan itu seperti DPP yang akan memutuskan nampaknya kalau nanti deadlock gitu, nggak ada keputusan dari kecenderungan itu. Nah, yang ketiga begini, di dalam pendekatan perilaku pemilih Michigan itu kan kalau kita uji variabel independen dengan dependen variabel, split ticket voting dengan defendant variabel seperti personalisasi kandidat, center of kandidat, figur, DNA figur, kemudian programatik, kemudian maju kepada soal partai ID dan soal isu. Tetap kecenderungan orang memilih dominasi dari DNA figur itu besar. Nah, dua sosok ini maupun Ridwan Kamil maupun Anies, ini kan sosok figur personalisasi kandidatnya ini populis. Dia center of kandidatnya dapat. Makanya orang akan memutuskan juga ada faktor partai pengusung lebih besarkah dibandingkan personalisasi kandidat. Lebih cenderung besar faktor dominasi dari figur atau person ketimbang faktor partai pengusung. Nah, yang ketiga adalah kalau kita baca ada misalnya simulasi hari ini muncul. Ridwan Kamil Kaisang. Kemudian ada Anies Kaisang misalnya. Ketika diuji, misalnya Gerindra punya calon yang luar biasa meyakinkan bahwa ingin mereka menang di DKI Jakarta dengan Ridwan Kamil, tapi persoalannya Ridwan Kamil percaya diri nggak menang di Jakarta karena ini medan pertempurannya beda, battlegroundnya beda. Yang kedua, apa garansi kalau misalnya Ridwan Kamil nggak menang misalnya? Tapi misalnya jangan-jangan nih Bang Nurdin ya, jangan-jangan nih Ridwan Kamil ini seperti berjudi bertaruh di Jakarta. Tapi kalau dipasang Kaisang, oke, saya maju. Karena merasa pertama partainya koalisinya strategis, mesin partainya tapi ada disebut rezim kekuasaan, ada Kaisang gitu. Jadi percaya level confidence-nya adalah. Nah, kalaupun kalah tentu ada pertaruhan. Tetapi kan persoalannya Gerindra pasti akan mendorong yang bakal menang. Bandwagon efek bukan mendorong yang kalah. Ada juga bau amis pembicaraan publik, bukan saya yang ngomong ya. Ya sebenarnya Gerindra maunya Ridwan Kamil didorong ke Jakarta supaya memang Gerindra itu punya jagoan yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Sehingga memang berbagi coupling saja. Nah ada kemungkinan Gerindra bisa dominasi menang di Jawa Barat. Tetapi persoalannya kan kalkulasi, hitung ulang, langkah ini kalau salah strategis, tentu kan Ridwan Kamil kan belum berani memutuskan apakah akan migrasi ke Jakarta atau mundur kembali ke Jawa Barat yang sudah jelas. Dari jumlah penduduk Jawa Barat terbesar, battlegroundnya jelas. Hasil survei juga dikatakan Ridwan Kamil akan menang. Tapi kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang, jangan-jangan di DKI juga peluangnya besar. Ibaratnya sebuah adagium memang katakan tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Apakah gencarnya mendorong-dorong Kang Emil di sini, Mas Habib, untuk di Jakarta karena memang mau mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat supaya nggak ada penantang sesaat lagi?